Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama matahari terbit dari timur, selama ruh dan nyawa belum sampai kerongkongan, maka selama itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan. Gerbang ampunan senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad. Terlebih mereka yang kemarin di bulan Ramadan masih banyak dosa, yang kemarin di bulan Ramadan menyia-nyiakan kesempatan di bulan suci yang agung tersebut, maka di hari ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita minta taubat ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Dan bagi hamba-hamba Allah yang di bulan Ramadan kemarin menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini disebut Yaumul Jaizah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pialanya. Piala berupa apa hadirin? Berupa ampunan dan ridhonya. Hingga dalam salah satu riwayat Allah Subhanahu wa taala berseru kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, ushidukum anni qad ja'altu thawabahum fi siyamihim syahra Ramadan wa qiyamihim ridaya wa maghfirati." Wahai para malaikatku, aku jadikan kalian menjadi saksi bahwasanya aku memberikan piala, memberikan pahala kepada hamba-hambaku yang berpuasa di bulan Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan, menggunakan kesempatan di bulan suci Ramadan. Aku berikan kepada mereka ridho. Aku berikan kepada mereka ridho dan ampunanku. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meringkas makna hari raya yang sesungguhnya. Kullu yaumin la na'sillaha fihi fa huwa lana 'id. Setiap hari yang dimana kita tidak bermaksiat di hari tersebut, itulah sejatinya hari raya. Karena itu walaupun hari raya, walaupun Idul Fitri, akan tetapi jika kita bermaksiat di dalamnya, justru itu sesungguhnya bukan hari raya hadirin. Karena hari tersebut akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwasanya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu di hari yang suci ini hadirin, jaga ridho Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Jaga ridho Allah yang telah diberikan kepada kita hamba-hambanya di hari yang suci ini hadirin, dengan cara mengisi hari ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bermaksiat di hari yang fitri ini hadirin, yang mana seharusnya kita kembali kepada kesucian, tapi justru kita berlumuran dengan dosa, waliyadzubillah min dzalik. Dan termasuk satu hal yang perlu kita perhatikan di hari yang fitri ini, sebagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau berjalan dengan para murid-muridnya di hari Idul Fitri, maka beliau mengatakan, "Inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hada ghaddul basar." Ketahuilah wahai murid-muridku, sesungguhnya amal pertama yang harus kita lakukan di hari yang fitri ini, di hari raya ini, adalah menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
menahan pandangan dari melihat wanita-wanita yang ajnabi, yang bukan mahram kita. Demikian pesan beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada para murid-muridnya. Sehingga diriwayatkan Al-Imam Hasan bin Abi Sinan ketika beliau selesai sholat Id, maka istri beliau bertanya, kam min imra'atin hasna qad ra'ait. Wahai suamiku, berapa banyak wanita cantik yang telah engkau lihat ketika engkau pergi sholat Id. Ini zaman dulu hadirin, apalagi zaman sekarang. Wanita-wanita sekarang terbalik hadirin, ketika di depan suaminya kelihatan biasa, tapi kalau di depan orang lain, apalagi hari Idul Fitri, terlihat kecantikannya. Wahai suamiku, berapa banyak wanita cantik yang telah engkau lihat selama engkau pergi sholat Id dan kembali ke rumah. Maka apa jawab beliau hadirin? Ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu ila an raja'tu. Wahai istriku, alhamdulillah, aku pergi dari rumah menuju masjid, tidak aku lihat kecuali ujung jempol jariku. Artinya beliau menunduk ketika berangkat ke masjid. Selesai sholat hingga pulang kembali, pandangan beliau jaga dari melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini hadirin, ulama-ulama dahulu begitu luar biasa di dalam menjaga hari yang suci ini agar tidak tersentuh maksiat sedikit pun, walaupun hanya sekedar pandangan hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar yang mulia ini akan kita sampaikan satu hal yang jarang disampaikan dan mungkin terasa pahit, akan tetapi harus disampaikan. Karena man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang mempunyai ilmu dan dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka dia kelak di hari akhirat akan diberi kendali dari neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri ini hadirin, kita saling silaturahim satu antara lain. Ini adalah satu hal yang luar biasa faedahnya hadirin. Satu hal yang memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau ada orang yang memutus tali silaturahim ada di tengah-tengah satu kaum, maka rahmat Allah tidak akan turun. Dengan bersilaturahim, rahmat Allah turun hadirin. Akan tetapi di zaman ini hadirin perlu kita perhatikan ketika kita bersilaturahim, dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tatkala kita bersilaturahim antara laki-laki dan perempuan tidak boleh saling sebat tangan hadirin, kecuali mahramnya. Nabi SAW bersabda, la ayyud'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillulah. Sungguh kata Rasulullah, ditusuknya kepala salah satu dari kalian dengan jarum besi itu lebih ringan daripada menyentuh perempuan yang tidak halal atau bukan mahramnya. Siapa itu mahram hadirin? Dari jalur istri kita, yaitu istri kita hadirin. Adik kakak dari istri kita bukan mahram hadirin, tidak boleh kita bersalaman. Kemudian ke atasnya mertua kita, boleh kita salaman hadirin. Ke atasnya lagi ayah ibu dari mertua kita, boleh kita salaman hadirin. Kakak adik dari mertua tidak boleh kita salaman hadirin. Kemudian dari jalur keluarga kita sendiri hadirin, yang di bawah kita, anak-anak kita, terus ke bawah, cucu dan seterusnya, boleh kita salaman hadirin. Yang sejajar dengan kita, kakak adik kita, boleh kita salaman hadirin. Yang di atas kita, ayah ibu kita, terus ke atas, boleh kita salaman hadirin. Yang sejajar dengan ayah ibu kita, paman bibi kita,
saudara dari ayah ibu kita boleh kita salaman hadirin. Akan tetapi dari paman ke bawah, anaknya paman, sepupu, sudah tidak boleh lagi bersalaman hadirin. Bukan mahram. Ini perlu diketahui hadirin. Di hari yang suci, maka hendaknya kita saling bersalaman sesuai dengan aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan tidak boleh bersalaman laki-laki dan perempuan selain mahramnya, kecuali si perempuan masih kanak-kanak, maka boleh asal tidak ada fitnah. Kecuali si perempuan tersebut wanita yang sudah tua renta atau kakek yang sudah tua renta, dalam satu pendapat boleh hadir. Dan di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau kita bersalaman lain jenis sama haram hadirin, tidak boleh, kecuali kalau ada penghalang alias kaos tangan. Memakai kaos tangan hukumnya boleh asal tidak ada fitnah, tidak ada kecondongan hati, wah cantik, wah ganteng, tidak ada kecondongan hati, maka pakai kaos tangan diperbolehkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa sedemikian ketat para imam-imam kita hadirin? Karena kebakaran itu hadirin tidak langsung api besar, tapi kebakaran itu dari percikan api yang kecil-kecil hadirin. Begitu juga kerusakan pergaulan bebas di mana-mana tidak langsung terjadi hadirin, melainkan dari percikan-percikan kecil yang menumpuk sehingga terjadi yang namanya perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Dari pandang memandang, dari pegang memegang, percikan-percikan ini bisa menjadi malapetaka yang luar biasa hadirin. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita umat Nabi Muhammad, dan ini jarang dibahas, bahwasanya orang yang meletakkan spermanya di tempat yang haram alias dia berzina, maka kelak di akhirat kalau dia tidak bertobat, belum sempat bertobat ketika hidup, maka dia akan dimasukkan di neraka di sebuah tempat khusus yang namanya Jubbul Hazan, yang bernama sumur kesedihan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu Jubbul Hazan? Nabi menjawab, wadin fi jahannam tata'awwadu minhu jahannam kulla yaumin sab'ami'ati marrah. Jubbul Hazan adalah satu sumur, satu lembah sumur besar di neraka jahanam, yang mana neraka jahanam takut terhadap sumur tersebut, minta perlindungan kepada Allah satu hari 400 kali. Neraka jahanam takut hadirin dengan sumur ini, 400 kali minta sama Allah, ya Allah lindungi aku dari Jubbul Hazan. Anda bisa bayangkan bagaimana jika seorang manusia yang terbuat dari kulit dan darah dan daging ini dimasukkan ke sumur tersebut. Wallahiyadubillah min dzalik. Di sumur tersebut ada binatang-binatang raksasa yang jika menyengat sengatannya akan terus terasa hingga alfasanah, hingga 1000 tahun. Wallahiyadubillah min dzalik. Dan di riwayat lain Nabi SAW juga memperingatkan, man zana bimra'atin mutazawwijah kana 'alaiha wa 'alaihi nisfu adabi hadhil ummah. Ini kalau perzinahan biasa hadirin, dia belum pernah menikah. Akan tetapi kalau ada orang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, dia punya suami yang halal tapi dengan suami orang lain. Dia punya istri yang halal tapi mencari istri orang lain, maka diancam oleh Rasulullah SAW. Orang yang semacam ini jika belum sempat bertobat, di dalam kuburnya dia akan disiksa dengan siksaan separuh dari seluruh siksaan yang diterima oleh umat Nabi Muhammad SAW. Siksaan, seluruh siksa kubur dijadikan satu, dan separuh dari siksaan itu ditimpakan kepada orang yang berzina padahal dia sudah pernah menikah, padahal dia punya pasangan yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, percikan-percikan yang berbahaya ini hadirin. Para ulama kita, Nabi kita sangat sayang terhadap kita hadirin. Kita boleh salaman antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi yang masih keluarga, masih mahram. Akan tetapi jika tidak mahram, maka jangan kita bersalaman, karena itu percikan-percikan yang berbahaya hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar hal-hal yang semacam ini hadirin, jangan kita anggap remeh. Justru kalau kita belum bisa melaksanakan suatu perintah dari perintah Allah, maka pasang di hati kita bahwasanya, ya Allah, aku memang banyak dosa. Ya Allah, aku banyak pelanggaran kepadamu ya Allah. Jangan malah kita salah tapi merasa tidak bersalah hadirin. Orang yang bermaksiat dan bangga dengan maksiatnya, tidak merasa salah padahal dia salah, orang yang seperti ini dijauhkan dari rahmat Allah. Akan tetapi orang yang dia bermaksiat, dia punya dosa banyak dan dia mengakui kesalahannya, hatinya remuk, hatinya merasa punya banyak salah di sisi Allah, maka orang yang seperti ini masih diharapkan rahmat Allah akan menuju kepadanya. Satu cerita dari Bani Israel. Ada orang ahli ibadah hadirin, terkenal di kalangan Bani Israel, orang ini ahli ibadah dielulukan seluruh masyarakat. Hebat orang itu, hebat orang itu. Di satu sisi lain ada satu orang namanya Khalid Bani Israel. Orang ini sebaliknya hadirin, terkenal di masyarakat orang yang paling bejat, orang yang paling banyak dosa, orang yang paling tidak punya derajat di sisi masyarakat, karena memang maksiatnya tidak henti-henti. Maka suatu ketika orang yang ahli ibadah ini lewat dan orang yang pendosa ini lewat. Si pendosa ini kaget hadirin, ya Allah, aku yang banyak dosa ini engkau pertemukan dengan orang yang ahli ibadah yang terkenal itu. Ya Allah, mataku yang penuh dosa ini engkau izinkan untuk melihat orang soleh itu. Sedangkan sebaliknya orang yang soleh yang ahli ibadah ini melihat orang yang ahli maksiat. Ya Allah, bala apa hari ini aku bisa ketemu sama orang yang terkenal jelek dan maksiat. Maka apa yang terjadi hadirin? Yang ahli maksiat mengakui dosa-dosanya. Yang ahli taat sombong, menyombongkan ketaatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu pada Nabi di zaman itu. Falyabda'a minal awal. Hendaknya keduanya memulai lagi dari nol. Yang banyak dosa, aku hapus dosa-dosanya karena dia merasa dia memang banyak dosa. Yang banyak ibadah, terkenal ibadahnya, aku hapus semua pahalanya karena dia merasa lebih hebat, lebih mulia daripada yang lain. Katakan kepada keduanya untuk memulai dari nol. Yang sebanyak dosa, aku hapus dosanya. Yang banyak pahala, aku hapus semua pahalanya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Fitri, hari di mana kesempatan kita untuk bersimpuh kepada Allah, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, dosa yang sembunyi ataupun dosa yang kelihatan. Saat ini hadirin, pintu gerbang ampunan Allah dibuka lebar untuk umat Nabi Muhammad. Maka di saat ini hadirin, mintalah ampun kepada Allah. Kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, kami bukan hamba-hambamu yang pandai berbuat taat. Ketaatan kami tidak ada apa-apanya ya Allah dibanding dosa-dosa kami. Yang kami miliki hanya dosa. Setiap hari kami menumpuk dosa dan dosa dan dosa ya Allah. Tidak ada satu amalan yang patut kami banggakan di hadapan-Mu ya Allah. Akan tetapi kami berbangga punya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa hadirin dan hadirat ya Allah. Kami mengemis mengetuk ampunan-Mu di hari yang fitri yang suci ini. Kami minta ampun atas semua dosa-dosa kami ya Allah.
Kami minta ampun atas dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal di alam kubur, maka semua ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan, berupa puasa, berupa salat tarawih, berupa bacaan Al-Quran, berupa sedekah, berupa amal saleh walaupun cuma sedikit, ya Allah, yang bisa kami lakukan jika Engkau menerima amalan-amalan tersebut. Maka tidak ada yang sedikit dari amalan yang Engkau terima. Maka kami minta, ya Allah, sebagaimana Engkau mencatat amalan-amalan itu di buku catatan amal kami, maka catat amalan tersebut di buku amal orang tua kami, khususnya mereka yang sudah meninggal di alam kuburnya, ya Allah. Beri bagian untuk mereka lebih besar dari pahala yang kami dapatkan. Berikan pahala yang lebih besar untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Mereka yang sudah meninggal dari saudara-saudara dan keluarga kami, ya Allah. Selimuti kuburan mereka dengan selimut rahmat dan ampunan-Mu di hari yang fitri ini, ya Allah. Selimuti kuburan mereka dengan selimut rahmat-Mu di hari yang fitri ini, ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak punya apa-apa kecuali dosa. Maka di hari ini kami memohon ampun, bertobat kepada-Mu, ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Kalau tidak kepada pintu ampunan-Mu, maka kami bersimpuh ke pintu siapa lagi, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami minal aidin wal faizin. Jadikan kami, walaupun kami penuh kekurangan di bulan Ramadan, jadikan kami orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada kesucian, kembali menjadi orang-orang yang suci, yang dosa-dosanya Engkau ampunkan, ya Allah. Amin, Allahumma amin.